Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasulnya 3 kali. Ya, sekarang yang menjawab salamnya Ustaz doakan semakin pintar, semakin soleh, semakin berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suryana SPD, MNPD, beserta jajaran guru SDN Ketabang 1 Surabaya. Dan tidak lupa yang saya cintai anak-anakku, siswa-siswi SDN Ketabang 1 Surabaya. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Ustadz Adi. Siapa? Ustadz? Selamat pagi, anak soleh, apa kabar? Jawabannya baik, ya. Selamat pagi, anak soleh, apa kabar? Selamat pagi, anak pintar, apa kabar? Selamat pagi, anak soleh. Selamat pagi, anak pintar. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah ini. Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita bersama-sama berzikir, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya semangatnya, harus semangat ya. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita kelak mendapatkan syafaat dan dapat dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersalawat bersama-sama. Salatullah salamullah
sekali lagi. Salatullah. Alhamdulillah. Semoga kelak kita mendapat syafaat dan apa? Barokah dan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Oke, anak-anak, kali ini kita mempunyai acara yang sangat spesial, ya. Acara yang sangat, apa itu acaranya? Apa? Oke, Isra Mi'raj, ya. Tepatnya kita memperingati perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak tahu apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi ke langit. Bagus, ada lagi, siapa yang tahu? Ada yang punya pendapat lain? Kamu, ini. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Kamu? Boleh malu? Oh, tak boleh malu ya. Kalau mau menjadi anak yang berbakat itu tidak boleh malu. Kalau kita melakukan kebaikan tidak boleh Oke. Mau tahu Isra Mi'raj itu apa? Ya, mungkin di sini sudah tahu. Ini ada yang lupa, ya. Saya kasih tahu lagi. Di dalam Al-Quran, ya, sudah dijelaskan. Tepatnya di surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, mau didengarkan ya, kalau ada orang membaca Al-Quran, ya, kita harus mendengarkan agar mendapat rahmat, ya, harus didengarkan. Oke, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Loh, kok ada yang jawab ini? Ya, dijawabin Allah, ya, biar syahdu. Oke, satu lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Itu kan menjadi syahdu ya caranya ya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla الذي باركنا
ya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya. Bukan sampai di sana aja, ya, tapi berlanjut ke langit, yaitu Sidratul Muntaha, ya. Suatu ketika Rasulullah di dalam ambang kesedihan, ya. Rasulullah itu waktu itu sangat sedih. Ada yang tahu sedih kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kamu tanya. Ya. Sedih kenapa? Ada yang tahu gak ini? Gak tahu. Ya, Rasulullah itu sedih. Sedih kenapa? Karena pamannya sama Rasulullah, Abu Thalib, ya. Abu Thalib meninggal dunia. Lalu istrinya juga yang namanya Siti Khadijah itu meninggal juga. Karena Rasulullah sangat sedih. Ya Allah, aku sangat sedih karena kehilangan orang-orang tercinta. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, ya, mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku perintahkan kepadamu, datangilah Nabi Muhammad SAW, ajaklah dia menuju Ars, ya, menuju Ars, menuju Sidratul Muntaha. Ajaklah dia, hiburlah dia, ya. Jadi ceritanya Isra Mi'raj itu, ya, juga termasuk dalam rangka menyenangkan Rasulullah, ya. Allah ingin menyenangkan, ya. Oke, lanjut. Datanglah malaikat Jibril menuju Rasulullah. Ada yang tahu naik apa malaikat Jibril? Buruk. Benar, apa kamu? Pesawat. Ya. Tidak ada pesawat. Zaman dulu tidak ada pesawat, ya. Adanya buruk. Buruk pun itu khusus untuk Rasul. Selain Rasulullah nggak dikasih buruk, ya. Buruk adalah kendaraan yang sangat cepat, ya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sangat cepat sekali, ya. Pesawat kalah, ya. Kalau kita naik pesawat itu beribu-ribu kilometer jauhnya, ya. Berapa hari naik pesawat itu masih jauh. Sedangkan kalau naik buruk sangat cepat, ya, sekejap mata. Kalau sudah begini kok merem sudah sampai, ya, karena sangat cepatnya buruknya, ya. Lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengajak, ya, untuk mengajak jenengan, untuk mengajak engkau wahai Rasulullah untuk jalan-jalan. Pak, jalan-jalan? Iya Rasulullah. Kemana? Jalan-jalan Isra Mi'raj. Oh seperti itu. Iya Rasulullah. Monggo, silakan Rasulullah. Lalu Rasulullah naik buruk, ya, bersama malaikat Jibril naik buruk. Wah, tiba-tiba datang, sudah sampai. Iya Rasulullah, inilah keagungan Allah, ya. Lalu setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat, ya, melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Kalian pernah sholat sunnah enggak? Kalau sholat sunnah baru masuk masjid, apa namanya sholatnya? Sholat apa? Duha, salah. Apa? Kayak masjid, benar sekali, ya. Kalau kita misalnya kita jalan-jalan ketemu masjid, aku mau ke masjid dulu, melakukan sholat 2 rakaat, ya. Itu bagus, sunnah, ya, sunnah Rasul.
Lalu Rasulullah sholat, terus malaikat meninggal, ya. Rasulullah sholat, malaikat Jibril meninggalkannya. Setelah Rasulullah selesai sholat, malaikat Jibril datang lagi, membawakan 2 bejana. Yang satu berisikan susu, yang satu berisikan kurma. Bukan, ya. Yang satu susu, yang satu homer. Anak-anak tahu homer? Tahu homer? Tahu homer itu minuman yang memabukkan, ya, dan sangat membawa penyakit. Ya, anak-anak dilarang, ya, tidak boleh mengenal homer. Kalau sampai dewasa jangan sampai, ya, karena homer termasuk minuman yang haram, tidak boleh diminum. Ya, Rasulullah disuruh milih sama malaikat Jibril, wahai Rasulullah, pilihlah salah satu dan minumlah. Lalu Rasulullah memilih. Ada yang tahu Rasulullah memilih apa? Ada yang jawab homer? Oh, salah. Oh, jangan ngawur. Nanti dicemplung neraka. Ya, akhirnya Rasulullah memilih susu. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, engkau benar sekali. Engkau sudah memilih yang benar. Engkau memilih susu, karena susu adalah minuman yang menyehat. Di sini ada yang suka susu? Suka semuanya? Alhamdulillah. Nanti ulang minta mamanya masing-masing. Ma, aku minta susu mama. Karena susu itu kesukaan Rasulullah mama. Ya, aku minta susu. Kesukaan Ustaz kayak gitu mama. Ya. Oke, setelah Rasulullah minum susu, lanjut lagi, ya. Wahai Rasulullah, mari kita melanjutkan perjalanan, ya. Rasulullah lanjut menuju. Ada yang tahu di mana? Tuh. Ada yang tahu? Sidratul Muntaha. Bagus, ya. Untuk menuju Sidratul Muntaha itu Rasulullah harus melewati langit-langit, ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Tingkatan langit ada 7. Terbanglah Rasulullah bersama malaikat Jibril sampai di langit pertama. Di langit pertama, ini Ustaz ceritanya singkat saja, ya. Akhirnya kalau diceritakan ini bisa menjadi 3 jam, ya. Ustaz singkat sesingkat-singkatnya agar kalian dapat menerima dengan baik, biar gak ngantuk. Nanti kalau kelamaan ngantuk, ya. Oke. Di langit pertama, Rasulullah dan malaikat Jibril dihadang oleh penjaga langit pertama, ya. Langit pertama, penjaga langit pertama bilang, wahai malaikat Jibril, siapakah orang yang berada di sampingmu? Wahai penjaga langit pertama, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oh, kalau begitu silakan boleh masuk. Nah, Rasulullah SAW diperbolehkan masuk ke langit pertama. Nah, di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi. Ada yang tahu Nabi pertama, ya? Siapa Nabi pertama? Siapa? Adam. Kalau Nabi kedua? Nah, ketemu Nabi pertama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah embahnya Nabi, ya. Embah-embahnya Nabi itu Nabi Adam, ya. Lalu Nabi Adam menyambut dengan baik, lalu mendoakan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu lanjut menuju langit kedua.
Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa. Ya, ada yang tahu Nabi Isa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama Rasulullah disambut. Wahai Rasulullah, bagaimana kabarnya? Ditanya kabarnya. Ya, Rasulullah disambut, didoakan. Setelah itu lanjut lagi menuju langit ketiga. Langit ketiga naik. Setelah naik ketiga, ketemu siapa? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Idris. Tahu siapa itu? Saya semuanya. Nabi yang paling ganteng. Siapa? Nabi Yusuf. Bagus. Ya, Nabi yang paling ganteng adalah Nabi. Konon dengan kegantengannya itu para ratu tidak sengaja memotong jari-jarinya. Ya, saking gantengnya beliau. Ya, ada yang ingin ganteng seperti Nabi Yusuf? Kalau ingin ganteng tidak harus terlalu berbuat baik, ya. Nanti datanglah kegantengan itu sendiri. Ya. Oke, lanjut. Rasulullah disambut lagi bersama Yusuf, disambut dengan baik dan didoakan. Ya. Lanjut menuju langit keempat. Langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Nabi Idris. Ya, bertemu dengan Nabi Idris. Rasulullah disambut, ya, dan didoakan. Lanjut lagi menuju langit kelima. Nah, di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi. Ya. Ada yang tahu di sini adiknya Nabi Musa? Siapa? Siapa? Adiknya Nabi Musa? Siapa? Harun. Bagus sekali, ya. Dapat nilai 100. Nabi Harun itu adiknya Nabi Musa. Lalu Rasulullah disambut lagi dengan baik, didoakan. Setelah itu lanjut lagi menuju langit ke-6. Sampai ke langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi yang paling kuat. Siapa yang Nabi paling kuat? Siapa yang kuat? Musa. Wah, benar sekali. Siapa yang tadi benar? Oke, nanti dapat nilai 100 benar. Ya, Nabi Isa dulu konon ceritanya adalah Nabi terkuat, ya. Pernah memukul seseorang, tiba-tiba langsung mental, ya. Mental jauh, langsung meninggal, ya. Saking kuatnya beliau, ya. Masya Allah. Oke, lalu Nabi Musa disambut, ya. Nabi Muhammad disambut lagi oleh Nabi Musa, sambut baik, didoakan. Lanjut lagi menuju langit ke-7. Di langit ke-7 Rasulullah bertemu dengan siapa? 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 Nabi Muhammad. Loh, masa Nabi Muhammad kenal Nabi Muhammad? Siapa? Salah. Bertemu dengan Nabi yang membangun Ka'bah siapa? Nabi yang kuat terhadap api siapa? Bagus. Dan benar Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan ini sudah ke langit ke-7, ya. Langit yang paling tinggi. Oke? Masuk Rasulullah disambut lagi dengan baik. Wahai Rasulullah, bagaimana kabarmu? Semoga kau selalu diridhoi Allah. Doakan, ya. Lanjut lagi menuju ke Sidratul Muntaha, ya. Puncaknya langit ke-7 itu namanya Sidratul Muntaha, ya. Bisa disebut aras, ya. Di aras
Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, ya, bertemu dengan Allah. Siapa Tuhan kita yang agung? Benar sekali. Karena Allah bertemu Allah. Ketika mau memasuki gerbang Arsy, ya, masuk gerbang Sidratul Muntaha, malaikat Jibril izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya cukup di sini saja dulu untuk mengalami jenengan, karena saya tidak mampu melihat Allah. Ya, yang mampu melihat Allah itu hanya satu. Siapa? Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang hebat? Kurang keras, kurang kompak. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang hebat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau begitu, wahai Jibril, tidak apa-apa, aku masuk sendirian, ya. Rasulullah memasukinya, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, Rasulullah diberikan tugas, ya, diamanai oleh Allah. Wahai Rasulullah, lakukanlah sholat, ya. Lakukanlah sholat sehari semalam dengan rakaat 50. Jadi pertama sholat itu 50 rakaat. Kalian sholatnya berapa? 5 ya. Tadi itu aslinya 50 rakaat. Sama Rasulullah dikasih korting, ya, dimintakan korting sama Allah. Rasulullah kan dikasih 50 rakaat. Turunlah Rasulullah. Baiklah ya Allah, kalau itu perintah engkau. Rasulullah turun. Ketika turun, disapa dengan Nabi Musa. Nabi Musa memanggil, wahai Rasulullah, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah meminta aku dan umatku untuk melakukan sholat sebanyak 50 kali. Ya. Lalu Nabi Musa berkata, what 50 kali? Ya. Terus Nabi Musa kaget, 50 kali. Wahai Rasulullah, umatmu itu kecil. Ya. Umatnya Rasulullah kecil, kalian kecil. Ya. Kalau umatnya besar, umat Nabi Musa itu besar banget. Itu aja tidak mampu melakukan sholat 50 kali. Sana. Mintalah lagi, ya, mintalah lagi keringanan kepada Allah. Lalu Rasulullah naik lagi. Wahai Allah, saya minta keringanan. Saya dan umatku, ya, tidak mampu ya Allah melalui 50 rakaat. Oke, kalau begitu sekarang sholatnya 45. Ya, turun 5 dari 50 turun 5 jadi 40. Turun lagi Rasulullah. Jika turun lagi ketemu Nabi Musa lagi. Banyak ceritanya, Nabi Musa ini termasuk Nabi yang paling ngeyel, ya, banyak ngeyelnya karena dia termasuk orang yang cerdas dan kuat, ya. Habis ketemu Rasulullah diminta, oh tidak terima, ya, jangan terima, dikasih berapa? 45. Jangan mau, ayo minta lagi. Umatku tidak mampu, ya, umatku tidak mampu 45. Naiklah si Rasulullah, minta lagi keringanan, akhirnya mendapatkan berapa rakaat? Berapa? Diturunkan 5 lagi, jadi berapa? 40. Turun lagi, dibilang turun ya Rasulullah, naik lagi, jadi 35. Turun lagi, kurang ya Rasulullah, naik lagi 30. Ya, capek Rasulullah, aduh, capek banget saya. Ya, Rasulullah capek, aduh, aku capek banget. Wahai Nabi Musa, dan saya malu masa minta terus, ya, masa minta dikurangi terus. Akhirnya sampai di
5 rakaat. Ya, di 5 rakaat ini Rasulullah malu, saya malu wahai Nabi Musa, tidak cukup. Insya Allah saya dan umat saya mampu melakukan sholat 5 waktu. Ustaz sekarang mau tanya, di sini sudah ada yang aktif sholat 5 waktu. Kamu aktif sholat apa aja deh? Aktifnya sholat apa? Sudah 5 waktu kan? Ada yang belum di sini? Belum? Waduh, jangan. Belum? 4 rakaat. Ya, minta tolong ya. Harus sholat 5 waktu. Karena itu perjuangannya Rasulullah, ya. Kenapa? Karena itu perjuangan Rasulullah, ya. Masa Rasulullah sudah mondar-mandir, minta diskon, minta postingan sholat, kamu gak mau sholat, ya. Harus diusahakan sholat, ya. Orang Islam harus sholat tidak lama, ya. Sholat paling 5 menit, tak sampai 5 menit, paling 3 menit kamu itu berdatang. Yo. Oke, lanjut. Rasulullah sudah mendapatkan 5. Turunlah. Langsung turun ke bumi. Ketika di bumi Rasulullah bercerita kepada umatnya, wahai umatku, saya semalam pergi Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ya. Lalu banyak sahabat, banyak kalangan dari kaum kafir tidak percaya. Wah, Rasulullah itu Nabi katanya. Masa ke Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha cuma membutuhkan waktu 1 malam. Tidak mungkin itu, ya. Ayo kita bilang ke Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, dengan tujuan agar Abu Bakar tidak percaya. Gitu, temanmu agak sinting, ya. Karena yang orang kafir itu agak sinting. Masa perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam. Lalu apa jawabnya Abu Bakar? Ada yang tahu? Apa? Jawabnya Abu Bakar apa? Kalau itu Rasulullah yang mengucapkan, saya percaya. Makanya itu, ya, Abu Bakar diberi julukan as-siddiq, yang dapat dipercaya. Kita juga seperti itu, ya, adik-adik, ya. Kita harus percaya kalau memang perjalanan Isra Mi'raj itu memang ada, ya. Karena buktinya apa? Kita melakukan sholat 5 waktu, harus dilaksana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, sesuai Ustaz. Harus karena sholat adalah iman bukti. Apa iman bukti itu? Tiangnya agama. Sholat, ya, apa? Tanya? Ada yang tanya? Ya, harus sholat. Semuanya yang malas-malas, ayo sholat, masa malas sholat, ya. Ini perjuangan Rasulullah di dalam sholat. Kita orang muslim harus sholat, ya. Pesannya kita harus sholat. Karena kalau sudah sholat, nanti hidup kita bakalan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang aslinya malas, ya, karena sholat Allah beri kekuatan itu tidak malas. Ya, yang aslinya tidak punya uang, kalau tidak punya uang, sholat apa? Ya, nanti Allah memperbaiki semuanya. Ya, dalam hidup susah, sholat, nanti Allah memudahkan semuanya. Sudah bisa dipahami anak-anakku? Bisa dipahami anak-anakku? Ulang otak sudah dipahami anak-anakku?
Terus salat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat. Ada yang belum bersolawat, ayo bersolawat semua. Nanti kalau harus semua, kalau nggak semuanya, nanti acara ini nggak selesai. Mau nggak selesai? Hah? Yo bersama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi. Kurang ramekan. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang rame. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang rame. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Pesannya yang terpenting adalah kurang kompak ya. Lihatlah apa yang didapatkan. Jangan lihat siapa yang mengatakan ya. Mungkin sudah dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.